Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan lanjutkan kegiatan kita pada materi yang baru, yaitu tentang listrik statis, ya, dan penerapannya dalam sistem saraf atau hewan, ya. Baik, listrik statis itu meliputi muatan listrik, kemudian pemberian muatan benda berdasarkan daya hantarnya, hukum Coulomb, lalu penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, ada kelistrikan pada makhluk hidup. Untuk muatan listrik itu seperti kita tahu ada yang positif, ada yang negatif, ada juga yang netral. Kemudian cara-cara pemberian muatan ada menggosok, ada konduksi, ada juga induksi. Nanti kita akan tahu ya caranya bagaimana. Ada benda konduktor, ada benda isolator berdasarkan daya hantarnya. Kemudian hukum Coulomb juga kita akan pelajari di pertemuan kali ini, gaya Coulomb, kuat medan listrik, mungkin di pertemuan selanjutnya ya, energi potensial, potensial listrik, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, itu nanti di sel saraf. Penerapannya ada generator Van de Graaff, elektroskop, dan penangkal petir. Kemudian kelistrikan pada makhluk hidup meliputi kelistrikan pada sistem saraf, yang tadi ada sel saraf, sistem saraf dan impuls saraf. Kemudian ada kelistrikan pada jantung dan kelistrikan pada tulang. Ini sedikit saja. Kalau ketika menyisir, pernah nggak sisir apa? Ketika kita menyisir, terus tiba-tiba si rambut kita itu terangkat. Kalau pernah ya, atau ketika menyetrika tiba-tiba ada suara peret-peret gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, atau ada juga saraf kita itu menghasilkan listrik dalam kadar tertentu ya. Sistem kelistrikan dialirkan melalui serabut saraf atau yang disebut dengan impuls saraf. Jadi arus listriknya itu berupa impuls saraf. Dia melaju melalui sistem saraf, melompat dari satu sel ke sel saraf selanjutnya, seperti sinyal listrik begitu ya. Nah, listrik itu sebetulnya dalam bahasa Inggris disebut elektrik. Nah, dalam bahasa Yunani disebut elektron atau ember ya. Nah, sebetulnya ember ini adalah pohon damar yang membatu, katanya begitu. Gejala kelistrikan pertama kali diselidiki oleh Thales dari Yunani. Nah, mereka menemukannya bagaimana menggosok-gosokkan batu ember dengan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan. Ternyata benda-benda ringan itu dapat ditarik. Nah, peristiwa ini disebut sebagai gejala kelistrikan. Nah, seperti ini tadi ya. Kalau kita menggosokkan sisir, kemudian mendekatkannya dengan potongan kertas-kertas kecil, maka potongan kertas kecil tersebut bisa menempel pada sisirnya. Ini merupakan salah satu gejala listrik statis. Kenapa sih disebut sebagai listrik statis? Karena statis, tidak dinamis ya, diam, tidak bergerak begitu. Nah, sifat-sifat muatan listrik. Benda bermuatan sejenis, jadi benda itu ada bermuatan positif, ada bermuatan negatif, ada tidak bermuatan atau netral. Benda-benda yang sejenis jika didekatkan itu akan tolak menolak, sedangkan benda yang tidak sejenis jika didekatkan akan tarik menarik. Berdasarkan sifat muatan listrik, diartikan bahwa muatan listrik itu dapat berpindah dari satu benda ke benda lain yang potensialnya lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah dengan mendapatkan perlakuan tertentu. Ya, berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda konduktor dan benda isolator. Konduktor kita tahu dia penghantar, dia dapat menghantarkan listrik ya, contohnya logam, kemudian tubuh manusia, kayu yang basah atau air ya, dan tanah. Kemudian isolator tidak dapat menghantarkan listrik seperti karet, porselen, dan udara. Nah, suatu benda dikatakan netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik. Nah, kalau benda netral didekatkan dengan benda bermuatan listrik, contohnya misalnya yang ini. Oke. Nah, ini benda netral. Netral itu berarti muatan positif dan negatifnya sama dan tersebar ya. Kemudian didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka akan terpolar atau terpisah muatannya. Jadi seperti ini.
di dekatan benda positif, maka muatan negatifnya mendekati benda positif tadi. Muatan positifnya ada di seberangnya. Begitu pula jika didekatkan dengan benda yang negatif, maka benda yang positif, muatan yang positif itu akan mendekati benda yang bermuatan negatif. Seperti tadi, yang tolak menolak itu sama ya, yang sama muatannya tolak menolak, yang berdekatan itu adalah yang tarik menarik. Kalau dia berlawanan, yang satu negatif, yang satu positif. Ini adalah skema dari generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff itu adalah alat yang dapat mempolarisasi ya, atau memisahkan muatan. Pernah ke Sandayo Kota Baru? Itu ada generator yang bulat begitu, yang ketika kita pegang nanti rambut kita itu bisa berdiri begitu ya. Kenapa bisa berdiri? Karena itu tadi muatan-muatannya itu terpisah atau terpolar, sehingga bertolak menolak kan. Kalau tolak menolak berarti dia jadi berdiri begitu. Nah, peristiwa ini disebut sebagai induksi listrik. Peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Nah, untuk menimbulkan muatan listrik yang besar digunakan generator listrik. Salah satu generator yang terkenal adalah generator Van de Graaff seperti ini ya. Oke. Nah, alat di sebelah kanan ini dinamakan elektroskop ya. Elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Yang atas ini disebut sebagai kepala elektroskop, bisa berbentuk bola atau lempengan. Kemudian di bagian bawahnya yang tertutup oleh vakum ini ya, kaca atau plastik vakum, ini terdapat 2 helai foil sebagai daun elektroskop. Foilnya itu biasanya logam berupa perak atau emas ya. Nah, ini tangkai logam dibungkus dengan isolator, terletak dalam kotak berdinding kaca. Ini elektroskop ya. Bagaimana cara kerja elektroskop? Misalnya ini kan netral ya elektroskopnya, didekati dengan benda bermuatan negatif, maka di bagian kepala elektroskop akan terkumpul muatan positif, sedangkan muatan negatifnya ke daun elektroskop yang di bawah. Ketika daun elektroskop keduanya bermuatan negatif, maka dia akan terbuka. Kenapa terbuka? Karena saling tolak menolak. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum Coulomb. Coulomb itu merupakan Coulomb itu merupakan ilmuwan ya, dia melakukan percobaan. Nah, percobaannya itu menunjukkan bahwa gaya listrik antar kedua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu benda. Jadi artinya semakin dekat jaraknya maka semakin besar gaya Coulombnya gitu. Kalau dia positif dan negatif maka semakin besar gaya tariknya. Kalau dia positif dan positif maka semakin besar gaya tolaknya. Kalau jaraknya semakin dekat. Nah, sebaliknya kalau jaraknya semakin jauh maka semakin lemah gayanya. Nah, maka gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak muatan ini disebut sebagai gaya Coulomb. Nah, ini persamaan matematikanya ya untuk gaya Coulomb. Ini berlaku pada partikel-partikel bermuatan listrik. Gaya Coulomb itu merupakan besarnya gaya listrik yang bekerja antara dua partikel bermuatan baik negatif atau positif ya. Nah, dinyatakan dengan persamaan matematika seperti ini. F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat, dimana F ini adalah gaya Coulomb ya, satuannya Newton. Kemudian K ini adalah konstanta, besarnya 9 kali 10 Newton meter persegi per Coulomb persegi atau Coulomb pangkat negatif 2. Q1 dan Q2 ini adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, dan R adalah jarak pisah antara muatan 1 dan muatan 2. Oke. Ya, ini contoh soalnya. Misalnya dua buah muatan listrik positif, berarti dua-duanya positif, yang ada di dalam membran sel saraf
masing-masing sebesar Ki dan 2 Ki. Ya, terletak pada jarak 2 cm. Hitunglah berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q1 sama dengan jika Q1 sama dengan jika kedua muatan tersebut sama besarnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Ingat, besarnya konstanta itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi ya. Oke, apa yang diketahui muatan benda satu? Yaitu positif 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, muatan yang kedua, ini kan 2 Ki. Kita tahu Ki-nya itu 1,6, maka muatan yang kedua 2 kali 1,6. Hasilnya 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Jarak kedua muatan, tadi ada 2 cm. Harus kita pindahkan dulu ke dalam meter ya, SI. 2 kali 10 pangkat minus 2, atau kita bisa sebut 2 per 100, 0,02 ya. Nah, yang ditanyakannya adalah gaya Coulomb kedua muatan. Kita gunakan persamaan matematika yang ini. F sama dengan K Ki per R kuadrat. F-nya sama dengan ini K, ini K-nya ya kan? Ini adalah K-nya. Kemudian ini adalah Q1-nya. Ini adalah Q1-nya, yang ini adalah Q2-nya. Ini adalah Q2-nya. Ya. Ini adalah R, tapi ingat R-nya itu harus dalam bentuk kuadrat, dikuadratkan ya. Jadi karena dia 2 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan jadi 4 kali 10 pangkat minus 4. Hasilnya ketika kita kalikan adalah ini depan-depan ya. Jadi 9 dikali 1,6 dikali 3,2, kemudian pangkatnya ditambahkan. Hasilnya adalah 11,52 kali 10 pangkat minus 25. Nah, ini sudah dibagi ya dengan ini 4 kali 10 pangkat minus 4. Maka hasilnya adalah 1,152 kali 10 pangkat minus 24. Yang ini ya. Oke, kalau kurang jelas kita coba uraikan. 9 kali 1,6 ya, kemudian kali 3,2 ya. Oke, sebentar kita coba supaya lebih mudah. Jadi ini tadi 9 yang depannya dulu ya, kali 1,6 kemudian kali 3,2 ya. Kemudian ini nanti hasilnya dibagi 2 pangkat 2 4 gitu ya. Maka hasilnya ini adalah 11,52 gitu, angka yang ini. Kemudian ini nanti yang pangkatnya ini bisa kita kerjakan begini. 10 pangkat 9 itu ditambahkan dengan 10 pangkat negatif 19 gitu. Pangkat negatif 19 ditambah tambahkan dengan 10 pangkat negatif 19 lagi. Yang ini ya. Kemudian dikurangi dengan 10 pangkat minus 4. Nah, 9 kalau pangkat negatif kan jadi dikurangin ya. 9 dikurangin 19 berarti minus 10, dikurangin 19 minus 29 ya. Minus 29
Kemudian minus 29 dikurangi minus 4, berarti minus 25. Betul ya? Jadi ini hasilnya adalah 10 pangkat minus 25. Jadi ini bilangan utamanya, ini bilangan pangkatnya 11,52 kali 10 pangkat minus 25. Nah, kita buat dalam bentuk yang lebih paku. Jadi satu angka di depan koma ya. 1,152 kali 10 pangkat minus 24. Pangkatnya bertambah 1. Oke, itu saja penjelasan kali ini. Untuk soal latihannya ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.